Halo semuanya, apa kabar? Senang bisa menyapa kalian lagi. Kali ini aku mencoba untuk mereview film bergenre horor. Film bercerita tentang legenda hantu yang terkenal dari Amerika Latin. Sosok hantu perempuan yang selalu meneror anak-anak. Hantu ini dulunya adalah seorang wanita cantik. Namun karena tersakiti, dia sekarang menjadi hantu yang sangat pendendam. Ngomong-ngomong, kalau mau disamain dengan hantu di Indonesia, hantu ini mungkin sama dengan kuntilanak. Judulnya The Curse of La Llorona. Langsung aja yuk kita ke ceritanya. Happy watching. Rafael, aku pas. Scene dibuka di dalam kantor perlindungan anak, dan wanita berbaju biru ini adalah pekerja sosial di kantor ini. Namanya adalah Anna. Dia seorang single mom dan memiliki 2 anak. Suaminya adalah seorang polisi tapi telah meninggal baru-baru ini. Sebagai pekerja sosial, Anna bertugas menangani kasus dari keluarga yang bermasalah dengan dugaan kekerasan pada anak. Dan hari ini, kantornya Anna menerima satu aduan dari sebuah sekolah yang mengadu kalau siswa mereka kembali tidak masuk. Rupanya, siswa-siswa itu adalah anak dari keluarga yang telah ditangani oleh Anna selama 4 tahun. Ini adalah atasannya Anna. Dia sudah tidak lagi mempercayai Anna untuk menangani keluarga tersebut. Dengan alasan, belakangan ini Anna kurang disiplin. Mungkin akibat sepeninggalan suaminya, aktivitas Anna jadi terganggu. Atasannya kemudian meminta temannya Anna yang bernama Donna untuk menangani keluarga tersebut. Namun, Anna tidak terima dengan keputusan itu, karena dia merasa dialah yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Sudah 4 tahun dia menangani mereka. Anna kemudian meyakinkan bosnya dan akhirnya bosnya Anna kembali menyerahkan kasus itu kepada Anna. Anna kemudian pergi mengunjungi rumah keluarga itu. Dia ditemani oleh seorang polisi. Ini adalah Patricia, ibu dari anak-anak yang tidak masuk sekolah tadi. Tidak seperti biasanya, kali ini Patricia terlihat aneh. Keadaan di dalam rumah juga sangat menyeramkan. Anna bertanya pada Patricia, di mana anak-anaknya? Patricia tidak langsung menjawab. Patricia terlihat takut dan bingung. Dengan gemetar, dia memegangi kunci yang ia kalungkan di lehernya. Ia mencoba untuk berbicara, namun pembicaraannya seperti orang yang melantur. Hal itu membuat Anna tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Dan Anna berpikir Patricia sepertinya sedang mabuk. Merasa ada yang tidak beres, Anna mencari keberadaan anak-anak itu. Anna kemudian menemukan lemari yang menarik perhatiannya. Sebuah lemari besar dengan banyak gambar misterius dan terkunci. Merasa curiga, Anna tahu kalau anak-anak itu ada di dalam. Dia mencoba untuk membuka lemarinya. Tapi tiba-tiba, Patricia datang dan langsung menyerangnya. Anna menggunakan kesempatan itu untuk mengambil kunci pada lehernya Patricia. Dan tidak lama kemudian, teman polisinya datang dan menyelamatkan Anna. Patricia merengek dan memohon kepada Anna untuk tidak membuka pintu itu. Anna tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Patricia tadi. Dia kemudian membuka pintu lemarinya, dan benar sekali, anak-anak Patricia ada di dalam. Anak-anak Patricia ini namanya adalah Thomas dan Carlos. Patricia ditahan di kantor polisi, sedangkan anak-anaknya dititipkan di yayasan Katolik. Anna kemudian mengajak Thomas dan juga Carlos untuk berbincang, dan secara tidak sengaja, Anna melihat luka yang ada di tangannya Carlos. Anna mengira ini adalah ulah dari Patricia. Anna kemudian bertanya apakah ini ulah dari ibu mereka. Anak-anak itu menjawab kalau itu bukanlah ulah dari ibu mereka. Waktu berjalan dan malam hari pun tiba. Carlos terbangun dari tidurnya dan mendengar suara tangisan yang sangat menyedihkan dari seorang wanita. Dia kemudian menengok ke arah tempat tidur Thomas, tapi ternyata Thomas sudah berdiri di depan pintu. Thomas kemudian berjalan menyusuri koridor yang sangat gelap. Carlos mengikutinya dan memanggil-manggil nama kakaknya. Sampai akhirnya Thomas terdiam dan menunjuk pada satu arah. Kemudian kembali pada Anna. Anna yang sudah tidur ditelepon oleh teman kerjanya yang bernama Chong.
Chop memberitahukan kepadanya kalau anak-anak Patricia ditemukan tewas tenggelam di sungai. Dan saat ini, Chop sudah berada di TKP. Setelah mendengar hal itu, Anna kemudian membawa serta kedua anaknya. Dia membawa anak-anaknya untuk ikut karena tidak ada yang menjaga mereka. Anna beserta anak-anaknya kemudian pergi menyusul Chop. Sesampainya di sana, Anna sangat menyesal atas apa yang terjadi dengan kedua anaknya Patricia. Tidak lama kemudian, polisi mengantarkan Patricia ke TKP. Sesampainya di TKP, Patricia sangat syok. Dia menyalahkan Anna atas semua yang terjadi. Dengan histeris, Patricia berkata kalau dia mencoba untuk menghentikannya. It's your fault. I tried to stop her, pero tú no me escuchaste. Namun, Anna mengacaukan semuanya. Perkataannya merujuk pada sesuatu yang tidak diketahui oleh Anna. Anna yang tidak mengerti kemudian bertanya pada Patricia, siapa yang coba dia hentikan? Who did you try to stop? La Llorona. Setelah itu Patricia diamankan dan dibawa kembali ke kantor polisi. Polisi akan melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Mereka mencurigai Patricia sebagai tersangka yang mungkin saja menculik dan juga membunuh anak-anaknya sendiri. Dan mari kita lihat anak-anaknya Anna. Ini adalah Chris, anak tertua Anna. Chris penasaran dengan apa yang terjadi. Dia lalu keluar dan mengamati tempat kejadian perkara. Tiba-tiba Chris mendengar suara tangisan seorang wanita. Tangisan itu adalah tangisan yang sama persis dengan yang didengar oleh Carlos sebelumnya. Chris menuju ke sumber suara itu. Rupanya ada seorang wanita yang sedang duduk. Sambil menangis, dia memanggil-manggil Chris sebagai anaknya. Dia lalu berjalan menuju ke arah Chris, kemudian memegang tangan Chris. Itu adalah hantu yang sama yang dilihat oleh Thomas dan juga Carlos. Chris sangat ketakutan dan lari sekencang-kencangnya. Dia mengetuk pintu mobil dan meminta adiknya Sam yang sedang tertidur untuk bangun dan segera membukakan pintu. Tidak lama kemudian, Anna kembali ke mobil. Dia heran melihat anak-anaknya yang tampak ketakutan. Dia kemudian bertanya apakah mereka baik-baik saja. Chris menjawab kalau semuanya baik-baik saja. Sesampainya di rumah, untuk memastikan apa yang terjadi tadi, Anna kembali bertanya pada anaknya, apakah dirinya baik-baik saja? Tapi Chris memilih untuk diam dan tidak memberitahukan ibunya atas kejadian yang dialami. Dia juga menyembunyikan luka bakar di tangannya akibat kejadian tadi. By the way, itu adalah luka bakar yang sama yang dimiliki oleh Carlos dan juga Thomas. Keesokan harinya, Anna pergi mengunjungi upacara kematian Carlos dan Thomas. Upacara yang dilakukan terlihat seperti sebuah ritual. Ritual ini dilakukan sesuai dengan adat dan kebudayaan mereka, yaitu Guatemala. Ritual diikuti oleh kerabat serta keluarganya. Anna memandangi proses ritual ini dari kejauhan. Melihat Anna yang serius mengamati dari jauh, seorang pastor datang untuk mengajaknya berbicara. Kebetulan, pastor ini bertugas pada sebuah gereja yang letaknya berdekatan dengan lokasi ritual berlangsung. Pastor kemudian menjelaskan kepada Anna tentang ritual itu dan bertanya siapakah Anna sebenarnya. Anna lalu menjawab dengan memperkenalkan dirinya sebagai petugas sosial yang menangani kasus kedua anak itu. Dan sepertinya, Anna tertarik dengan berbagai penjelasan dari si pastor. Anna lalu bertanya mengenai La Llorona. Know anything about La Llorona? Akhirnya pastor mengajaknya masuk ke gereja dan menjelaskan kepada Anna siapa itu La Llorona. Pastor bercerita kalau dahulu La Llorona adalah seorang bunga desa yang kemudian menikah dan memiliki 2 anak. Hidup keluarga kecil ini awalnya sangat bahagia. Sampai pada akhirnya, kebahagiaan itu berubah menjadi petaka. La Llorona dikhianati oleh suaminya. Mengetahui suaminya berselingkuh, hatinya sangat pedih. Dia lalu melampiaskan kepedihannya kepada kedua anaknya. Dia menenggelamkan anak-anaknya ke sungai hingga tewas. Setelah melakukan hal itu, La Llorona merasa bersalah. Dia kemudian bunuh diri di sungai yang sama. Mendengar apa yang dikatakan oleh pastor tadi, harusnya Anna menyadari, mungkin saja semua ini ada kaitannya dengan La Llorona. Dan mungkin saja La Llorona yang membunuh kedua anak itu. Tapi karena Anna adalah seorang ateis, dia tidak mempercayai hal-hal seperti itu dan tidak mau mengaitkannya.
Ngomong-ngomong, jika benar kematian Thomas dan Carlos adalah ulah dari La Llorona, mengapa Chris juga dihantui? Nanti akan kita ketahui. Kembali ke rumahnya Anna, cuaca sepertinya akan turun hujan, dan Sam kelihatannya ingin pergi keluar. Sam memakai jas hujan dan membawa payung. Dia berjalan keluar dan membuka payungnya. Tiba-tiba, angin berhembus begitu kencang sehingga payung itu terbang ke kolam renang. Sam kemudian mengambil payungnya, tapi hal yang menyeramkan terjadi. Dia juga dihantui oleh hantu yang sama seperti kakaknya. Tidak lama kemudian, Anna pulang ke rumah. Dia langsung menemui Sam di kamarnya. Anna menemukan Sam sedang murung dengan luka di tangannya. Anna bertanya apa yang terjadi dengan tangannya Sam. Sam berkata kalau dia terjatuh. Sama seperti Chris, Sam juga tidak memberitahukan ibunya kalau mereka melihat hantu. Malam hari pun tiba. Anna sedang melihat berkas-berkas milik Thomas dan Carlos yang diberikan oleh Chop. Chop meminta Anna untuk kembali memeriksa berkas itu agar mereka dapat segera mengungkapkan kematian Carlos dan Thomas. Sebelumnya, mereka mencurigai Patricia sebagai dalangnya. Namun, tidak ada satupun bukti yang bisa mengarah pada Patricia. Maka dari itu, Chop berharap dengan kembali memeriksa berkas-berkas itu, mereka dapat segera menemukan jalan keluar. Anna mengamati berkas itu dengan serius, tapi keseriusannya seketika hilang saat dia mendengar bunyi seperti pintu yang akan dibuka. Dia kemudian keluar dan mengecek apa yang terjadi. Ternyata itu adalah Chris yang sedang mengigau. Chris mengalami sleepwalking. Dia mencoba membuka pintu rumah dan ingin pergi keluar. Sebagai seorang ibu, Anna dengan sigap membangunkan Chris. Chris lalu diantarkan kembali ke kamarnya. Serius, aku kalau jadi Anna, aku kayaknya bakalan takut banget. Lanjut, setelah mengantarkan Chris ke kamarnya, Anna balik lagi ke kamarnya sendiri. Tapi kali ini, kondisi kamarnya sudah sangat berantakan. Dia masih gak percaya dengan semua ini, dan masih mengira kalau ini adalah ulah manusia. Sampai tiba-tiba, kamarnya ketutup dan... Malam itu Anna menyuruh anak-anaknya untuk tidur bersama di kamarnya. Pagi hari pun tiba. Anna terlihat begitu kusam dan kelelahan. Hari ini jadwalnya adalah menemui Patricia di penjara. Singkat cerita, sesampainya di penjara, Patricia menceritakan segalanya. Dia menjelaskan kepada Anna kalau selama ini dia mencoba untuk menyembunyikan anak-anaknya dari sosok La Llorona. Namun, kehadiran Anna merusak segalanya. Patricia juga bilang dia tidak terima dengan kematian anak-anaknya. Baginya, itu adalah salahnya Anna. Dia akan membalaskan kematian anaknya dengan berdoa kepada La Llorona untuk mengambil anak-anaknya Anna dan menukarnya dengan Carlos dan juga Thomas. Rupanya benar, kematian Carlos dan Thomas adalah ulah dari La Llorona. Luka-luka yang mereka alami juga dari La Llorona dan bukan penyiksaan yang dilakukan oleh ibu mereka. Sedangkan alasan mengapa Chris dan juga Sam dihantui adalah karena dendam Patricia. Mendengar apa yang dikatakan oleh Patricia, Anna segera pulang ke rumah karena sudah pasti dia memikirkan anak-anaknya. Sesampainya di rumah, Anna menemukan Chris yang sudah terjatuh dari tangga. Dan itu semua akibat dari ulah La Llorona. Anna kemudian membawa Chris ke rumah sakit. Dokter yang memeriksa Chris berkata kalau tangannya Chris terkilir dan cukup parah. Dokter juga tidak sengaja melihat luka bakar yang ada pada tangan Chris. Luka yang selama ini dia sembunyikan dari ibunya. Hal itu membuat pihak rumah sakit mencurigai kalau mungkin saja Anna telah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Pihak rumah sakit kemudian menelepon dinas sosial, yang tidak lain adalah kantornya Anna sendiri. Teman-temannya Anna dari dinas sosial pun datang untuk memeriksa. Mereka tidak lain adalah Chop dan juga Donna. Donna menanyakan pada Sam tentang luka bakar yang ada di tangannya, tapi Sam tidak menjawab. Begitu juga dengan Chris. Singkat cerita, setelah pemeriksaan selesai, Chop dan Donna pamit untuk pulang. Sebelum pulang, Chop memberitahukan Anna kalau Patricia telah bebas.
Setelah melewati hari-hari yang sangat melelahkan, Anna akhirnya mengerti akan apa yang terjadi. Dia kemudian meminta anaknya untuk menceritakan semuanya. Chris selalu menceritakan semuanya kepada ibunya. Awalnya Chris tidak berani memberitahukan ibunya karena dia takut kalau ibunya tidak percaya. Berpindah kepada Sam yang sedang berendam di kamar mandi. Sam yang polos tidak mengetahui kalau dirinya dalam bahaya. LaLarona mencoba untuk membunuhnya. Untung saja Anna datang dan menyelamatkan anaknya itu. Skin kemudian langsung melompat keesokan paginya. Anna membawa anak-anaknya pergi menemui pastor pada awal film tadi. Dia menjelaskan semua yang terjadi. Dia meminta pastor untuk menolong mereka. Pastor bisa saja menolong mereka. Namun, mereka harus mendapatkan persetujuan keuskupan agung terlebih dahulu. Dan itu memakan waktu. Akhirnya, pastor menyuruhnya untuk menemui seorang curandero. Anna pun pergi ke alamatnya si curandero. Tidak disangka, curandero itu adalah orang yang memimpin ritual pemakaman Thomas dan Carlos sebelumnya. Singkat cerita, curandero menolak untuk membantu mereka. Namun, si kecil Sam dengan tulus memohon untuk ditolong. Akhirnya, si curandero mau menolong mereka. Dia menyiapkan segala peralatan yang dia perlukan. Kemudian, mereka melakukan tahap demi tahap sebelum ritual pengusiran dilakukan. Mulai dari mendoakan dan memberkati setiap peralatannya, menjelaskan beberapa kegunaan dari alat-alat yang dipakai, serta memasang benda-benda yang bisa menangkal LaLarona. Awal pertarungan melawan LaLarona pun tiba. Anna dan kedua anaknya duduk di dalam lingkaran lilin untuk berlindung, karena katanya LaLarona takut dengan cahaya. Tapi tiba-tiba, angin kencang datang dan membuat lilin-lilin itu menjadi padam. Tersisa lampu Petromax yang mereka gunakan sebagai cadangan. Berpikir kalau masih ada cahaya untuk melindungi mereka, keadaan menjadi sebaliknya. LaLarona muncul tepat di atas kepala mereka dan membanting Anna. Chris dan Sam kemudian bersembunyi di bawah meja. Untung saja si curandero bertindak tepat pada waktunya. Dia berhasil mengusir LaLarona dengan menaburkan benih pohon api sebagai penangkal. Curandero memperingati mereka untuk tidak menyentuh benih-benih itu dan jangan sampai garis benih itu terputus. LaLarona pun mencari jalan lain untuk kembali masuk. Menyadari hal itu, mereka segera bergegas mengunci pintu belakang. Tapi, di saat yang lainnya sibuk, Sam malah membuka pintu dan berusaha mengambil bonekanya yang terlempar keluar. Dan tidak sengaja membuat garis itu putus. Akhirnya Sam malah ditarik oleh LaLarona. Anna yang sadar kalau Sam akan ditenggelamkan langsung bergegas menuju ke kolam renang. Di dalam air, Anna berkelahi dengan LaLarona dan hampir saja mati terbunuh. Mereka akhirnya diselamatkan oleh curandero. Walau berhasil selamat, Sam sudah tidak lagi sadar sepenuhnya. Separuh rohnya dikendalikan oleh LaLarona. Oleh karena itu, curandero menyuruh Anna untuk mengunci anak-anaknya di dalam lemari sampai pagi hari tiba. Anna dan curandero pun menunggu sambil berjaga-jaga. Namun beberapa menit kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Patricia yang sudah bebas dari penjara diam-diam menyelinap dan membuka pintu lemari itu. Dia kemudian mengeluarkan Chris serta Sam. Saat ingin dicegah, Patricia menembak curandero. Dia ingin membawa mereka dan menyerahkannya pada LaLarona. Sekarang suasana makin genting. Tidak ada lagi orang dewasa yang bisa menolong mereka berdua. Chris harus bisa menjaga adiknya Sam. Dia mengambil sebuah kalung yang dijatuhkan oleh ibunya. Itu adalah kalung yang tidak sengaja Anna dapatkan saat berkelahi melawan LaLarona di kolam renang tadi. Pada adegan sebelumnya, curandero menyuruh Anna untuk menyimpan kalung itu. Mungkin saja benda itu dapat berguna. Chris selalu membawa adiknya bersembunyi di loteng. Dan tidak butuh waktu lama, LaLarona segera menemukan mereka. Merasa terdesak, Chris menggunakan kalung itu. Dia menunjukkannya pada LaLarona.
Seketika Lalarona berubah ke sosok aslinya. Rupanya, itu adalah kalung yang diberikan oleh salah seorang anaknya Lalarona sewaktu ia hidup. Hal itu membuat dia kembali mengenang kenangan manis bersama anak-anaknya. Untung saja kalung itu bisa berguna. Tapi, apakah efeknya bertahan lama? Tidak, lagi-lagi Sam mengacaukan semuanya. Dia tidak sengaja menarik kain yang menutupi cermin dan membuat kenangan manis Lalarona seketika sirna. Kembali pada para orang dewasa, Patricia akhirnya memilih untuk membantu Anna. Dia membantu Anna keluar dari ruangan yang terkunci. Sekarang, Patricia sudah ikhlas dengan apa yang terjadi pada anak-anaknya. Dia menyuruh Anna menyelamatkan Chris dan juga Sam. Kurandaro yang tertembak juga berusaha bangkit dan kembali menyelamatkan anak-anak. Akhirnya, Lalarona musnah untuk selama-lamanya. Akhir yang bahagia. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini ya guys. Rasa cinta dalam keluarga adalah yang terkuat dari segalanya. Ikhlas dan saling memaafkan adalah penawar bagi hati yang teracuni. So, sekali lagi buat kalian yang mau support aku, kalian bisa subscribe channel ini, like, nyalakan lonceng, share, dan pastinya komentar kalian paling aku tunggu. Jangan lupa bahagia ya. Dadah, bye-bye.